pikir ini kepentingan klien lagi, juga kepentingan rakyat ya, karena ijazah palsu presiden itu bukan hanya kepentingan Bambang Tri gitu. Kalau kita lanjutkan, aku yakin kan pembuktiannya terhalang. Jadi kan kalah nggak mungkin, karena beban pembuktian pada kami. Walaupun tergugat juga punya beban untuk membantah, dia juga harus hadirkan. Tapi yang awal kan beban pembuktian kita, begitu. Kalau kita lanjutkan masuk ke pokok perkara kan kalah. Kalau kalah di situ kan nggak bisa gugat ulang, paling hanya bisa banding dan kasasi. Tapi kalau banding dan kasasi dengan status memang bukti tak ada, berat. Dan itulah yang kemudian kami ambil keputusan musyawarah nih Bang, tim lawyer, udahlah kita tarik. Dengan begitu kan kepentingan klien masih terjaga, dia masih bisa menggugat kapanpun kalau nanti sudah keluar. Tapi karena ini panjang, jadi dan tolong bertobat. Nah, bertobat iya, mubahalanya bahaya, bayar kifarat sumpahnya 3 hari paling enggak. Nah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dan ini semua dilakukan oleh Jokowi. Berapa banyak orang fitnah, akhirnya semua terhenti, terdiam sendiri, mati sendiri, hina sendiri. Dari Amin Rais kayak semuanya, Riza Ramli kayak Rocky Gerung kayak yang so intelek. Itu pembicaraan orang sombong aja. Nggak selesai terus Anda masih mau fitnah Jokowi. Dan hebat Jokowi itu, dia mendiamkan. Kalau saya mengutip juga kata dari Pak Sobari itu budayawan, kalau Jokowi menanggapi, berarti Jokowi sejajar kepada mereka. Itu Jokowi hebat, dia mendiamkan. Kenapa nih? Ini kucing-kucing kecil, nggak usah ditanggepin. Inilah perilaku-perilaku orang jahat. Kelompok-kelompok mereka. Mereka hanya semata ingin menjatuhkan pribadi Jokowi. Kenapa? Secara kinerja, secara sikapnya Jokowi, visinya Jokowi, mereka nggak bisa bantah. Dulu mereka koar-koar infrastruktur. Nyatanya ini hari mereka terdiam. Mereka menikmati. Kenapa? Begitu banyak bangsa Indonesia ini menikmati infrastruktur. Terjadi interaksi ekonomi. Yang tadinya saya itu ke Solo males. Yang tadinya mau ke Surabaya itu males. Kenapa? Infrastruktur ini apa? Dari zaman Soekarno sampai zaman SBY nggak pernah selesai itu namanya Pantura. Setiap tahun mau lebaran pasti macet. Setiap tahun dikerjain apa kayak yang lubang, yang rusak. Melihat kemarin ada video dari konten Refli Harun yang mewawancarai si Kozinudin adalah direktur HTI. Di situ akhirnya mereka akan kelihatan sekali kan kemunafikan mereka. Melihat kemarin ada video dari konten Refli Harun mewawancarai si Kozinudin, dia adalah direktur HTI. Di situ akhirnya mereka kan kelihatan sekali kan kemunafikan mereka. Mereka tidak berani melanjutkan tuduhan terhadap ijazah palsu Jokowi. Saya sudah melihat dari pertama, ini gerombolan-gerombolan orang busuk. Saya tidak pernah melihat kebenaran. Kozinudin, terus Bambang Tri, Gus Nur. Bagi saya, orang yang masih percaya sama dia, berarti dia lebih hina daripada binatang lah. Karena ini manusia-manusia licik. Mereka akhirnya kan nggak berani melanjutkan. Karena mereka dengan dusta. Dan fitnah Jokowi ini saya pikir nggak habis-habisnya dari sejak awal, dan semua fitnah itu jatuh dengan sendirinya. Ada perkataan orang yang mendebar fitnah, nanti bahan bakarnya dia sendiri, dia hancur sendiri, akan kebakar sendiri. Dan di sini saya melihat Jokowi ini seperti ada ilham lah. Saya kadang-kadang melihat Jokowi ini apa? Berapa banyak saya lihat ucapan dari Ali bin Abi Thalib atau hadis Nabi itu diterapkan di diri Jokowi. Saya nggak tahu dia belajar di mana. Ada satu perkataan dari Ali bin Abi Thalib, jika Anda menghadapi seorang dengki atau hasud atau orang yang melempar fitnah, itu diamkanlah, karena diam Anda itu pembunuhnya. Seperti kayu dibakar oleh api, setelah kayu itu habis, api itu akan membakar dirinya sendiri. Saya aja mungkin marah loh, mungkin kalau orang lain malah. Kalau SBY dulu ngambek, diserang-serang begitu, nggak usah begitu SBY, diancam teroris aja ngadu sama rakyat toh. Nah, inilah gerak mereka, mengadu domba terus. Saya mintalah kepada bangsa Indonesia, jangan percaya. Dan saya mintalah kepada Gromoni Kozinudin ini, tobatlah Anda. Enak aja tadi Kozinudin, Anda sudah menebar tuh fitnah ijazah palsu Jokowi. Banyak diterima orang, saya tahu.
dalam komentar YouTube saya itu pasti menyerang itu Jokowi ijazah palsu. Kok enak aja kata Anda tobatnya Anda 3 hari. Mubalanya bahaya, bayar kifarat sumpahnya 3 hari paling enggak. Nah. Hei, nggak bisa Pak. Anda melempar fitnah, Anda harus menyabut tuh dari semua pikiran manusia-manusia yang punya tuduhan terhadap menyangka Jokowi ijazah palsu. Itu tobat Anda. Kalau enggak, Anda dapat azab. Enak aja memfitnah orang, sudah se-Indonesia banyak yang kena fitnah Anda, percaya dengan fitnah Anda Jokowi ijazah palsu, terus tobatnya 3 hari puasa atau apa? Mereka tidak berani melanjutkan tuduhan terhadap ijazah palsu Jokowi. Saya sudah melihat dari pertama ini gerombolan-gerombolan orang sakit hati. Nggak pernah selesai, padahal Pantura ini apa? Jalur terpadat di dunia. Semua selesai dengan Jokowi. Ada berapa banyak sekarang orang yang dulu kalau mau pergi harus dia naik pesawat. Karena apa? Terganggu jalannya. Perlu jam-jaman. Kalau sudah lebaran itu ke Solo itu bisa 24 jam. Sekarang apa? Orang mau bergerak naik mobil sampai ke Surabaya. Berangkat pagi, pulang sampai siang atau sore sudah sampai. Dengan badan nggak capek. Jalan lempeng. Ke Solo itu bisa 5 jam, 6 jam atau 7 jam lah. Yang biasanya 12 jam belum rusaknya. Ini semua selesai di Jokowi. Mana tuh fitnah orang yang dulu katanya makan infrastruktur? Itu pengkhianat bagi saya. Banyak orang pengkhianat tuh justru orang pinter. Caranya apa dia? Mengelabui orang bodoh. Ada perkataan, jika Anda ingin menghancurkan sebuah agama atau sebuah paham, ginilah orang bodoh untuk dalam membelanya. Nah, mereka ini menggunakan apa? Gerbong-gerbong agama itu. Yang tadi Gus Nur, yang ceramah Islam tapi mulutnya sampah, jancu, anjing, matamu picek. Insya Allah mungkin Anda yang picek matanya. Belum lagi FPI juga. Terus Anda serang Jokowi. Berapa banyak tuh fitnah yang sudah ditimpakan Jokowi. Tapi Jokowi tidak menanggepin. Yang saya bingung Jokowi, kok hebat nih Jokowi punya intelektual. Kalau Anda mau bersih, Anda harus bicara tuh semua. Di hadapan umum, saya bersaksi, saya sesat dulu mengatakan Jokowi ijazah palsu. Kalau enggak, Anda dapat kena kutukan. Hati-hati, jangan Anda berlaku zalim kepada seseorang yang seseorang itu tidak punya kuasa untuk membelanya. Apa? Allah yang akan menghukum Anda nanti. Lihat aja nanti. Terkadang apa? Di saat Anda di puncak akan dijatuhkan terhina. Dan banyak orang yang jatuh terhina gara-gara Jokowi. Contoh MH Ainun Najib, Cak Nun. Begitu jalannya dia dari awal, dihormatin setiap orang. Dulu saya menghormatin dia sebagai tokoh ulama. Saya menikmati ilmunya. Kok di tengah jalan, di akhir umurnya, dia jatuh terhina. Karena apa? Karena dia memfitnah Jokowi dengan dia melabeli Fir'aun, yang padahal dialah presiden yang terbaik pernah ada di Indonesia. Saya tidak pernah melihat kebenaran Kozainuddin, terus Bambang Tri, Gus Nur. Bagi saya, orangnya masih percaya sama dia berarti dia lebih hina daripada binatang. Lah, karena ini manusia lucu, mereka akhirnya kan gak berani melanjutkan karena mereka dengan dusta dan fitnah Jokowi. Datang dari mana? Kok enak betul? Besok saya fitnah Anda. Bapak Anda tuh dengan Anda berzina lahir. Tak Indonesia tahu, Kozainuddin anak pelacur. Anak boleh warisan. Seorang wanita diperbutin sampai 10 orang, nggak tahu anak siapa. Terus saya puasa 3 hari selesai. Enak aja. Anda mencabut semua Pak Kozainuddin kalau Anda mau lepas dari azab Allah. Kenapa? Kalau Anda dosa kepada orang, seperti maaf, dosa personal, Anda zina, Anda minum, Anda narkoba, nggak usah minta maaf, Allah akan memaafkan. Tapi kalau Anda dosa kepada orang, Allah belum tentu memaafkan kalau orang itu nggak memaafkan. Jadi hati-hati dosa kepada orang. Tobatnya susah Pak. Jadi nggak bisa. Anda sudah melempar fitnah dengan gerombolan iblis Anda itu, saya bilang iblis, si Cak Nur dan si Bambang Tri, dan didukung semuanya lagi. Amin Rais pun juga ikut mendukung. Dibunuh juga di akhir hayatnya. Kurang sempurna apa? Musa, Yesus, Muhammad difitnah orang. Jadi saya pikir Jokowi ini punya jiwa yang tegar. Mungkin dia dapat apa ya? Dapat syafaat lah dari Nabi Muhammad. Dia bertindak teduh, dia semel, tidak pernah marah. Fitnah bertubi-tubi. Tidak sedikit loh fitnahnya. Dari dedengkot si Amin Rais kek, Cak Nun kek. Kalau Egi Sujana saya anggap itu pedagang agama lah.
Dari wajahnya aja dilihat nggak enak. Isinya tiap hari memfitnah atas nama agama. Sok dirinya paling tahu Islam, padahal nol Islamnya, nol Qurannya. Dia main asal kutip aja, hanya untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, seperti Rafli Harun, semuanya Rizal Ramli, nggak selesai Anda terus mau menyerang Jokowi. Tapi arogannya seorang Cak Nun, begitu sombong Cak Nun, seperti iblis, takabur iblis. Dia di hadapan Allah tidak akan pernah minta maaf. Dia merasa ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Dan dia tidak akan pernah minta maaf. Cak Nun dalam minta maaf, dia tidak pernah menyebut Jokowi. Dia hanya minta maaf kepada keluarga dan muridnya. Apa itu? Hati-hati Pak Cak Nun. Saya ngomong ini karena saya cinta aja. Sebaiknya Anda sebut lagi untuk maaf, untuk Anda terlepas dari adab. Anda berkatakan kepada Pak Jokowi, saya minta maaf. Nggak selayaknya saya dukung Anda Fir'aun. Anda sudah yang baik. Dialah imam kita, wali kita yang memimpin negeri ini. Kalau saya mau bicara prestasinya, Pak, sudahlah. Nggak cukup waktu, Pak, 10 jam bicara kebaikan Jokowi. Bandingkan aja lah dengan presiden sebelumnya, SBY. Lah inilah, saya kadang-kadang sedih lihat Jokowi ini. Tapi begitulah, yang namanya orang baik, dari Nabi Adam sampai Rasulullah, dalam dakwahnya, dari lahir sudah dibenci orang, terus difitnah orang, sampai akhir hayatnya difitnah orang. Sudah dikasih agama. Nah, Jokowi karena dia bersih hatinya, tidak punya kebencian, dia bisa menembus tuh fitrah yang sudah dikasih Tuhan ajarannya. Kenapa? Saya lihat apa? Jejaknya seperti yang dilakukan Nabi. Jokowi number one loh, orang nomor 1. Bisa aja dia menjeblosin Rizal Ramli, bisa aja memasukin Rocky Gerung, bisa aja memasukin semua orang yang seperti Gus Nur yang bacoknya sampah. Ngatain Jokowi semua dengan bahasa sampah. Coba kalau zaman Soeharto Anda bicara, Cak Nun, Rocky Gerung, Rizal Ramli semua, Anda dapat gelar ALM, almarhum Pak. Janganlah, jangan orang diem terus Anda dolimi. Tapi nggak masalah lah. Justru saya pikir apa? Di Jokowi ini akan membelah bangsa Indonesia. Mana yang waras, mana yang nggak waras. Jadi seperti tongkat Nabi Musa kalau dibilang. Kalau ada yang bilang katanya dulu Heha Muha, apa tuh bekas KPK tuh yang berjenggot tua sampai mengatakan Jokowi, dia melabelin dirinya seperti Nabi Musa. Anda Fir'aunnya, Nabi Musanya itu Rasul apa Pak Jokowi. Sepertinya di mata Anda tuh Jokowi nggak ada baiknya. Apa yang ada di diri Anda? Saya cuma minta aja lah Pak. Pumpung Jokowi masih jadi presiden, Anda perlu minta maaf. Kalau Anda meminta maaf setelah Jokowi nggak jadi presiden, itu nggak akan diampuni. Kenapa? Anda mengganggu di saat Jokowi jadi presiden. Hentikanlah fitnah kepada Jokowi. Jujur aja Pak, saya nggak kena Jokowi, saya nggak dapat seperak dari Jokowi. Saya bela dia karena apa? Dia begitu bermanfaat buat negeri ini. Dia mengayomi seluruh bangsa Indonesia. Dia pikirkan. Kok terus dituduh ijazah palsu? Sampai apa? Mau ketemu lagi? Habisnya apa? Jokowi mungkin palsu, bukan manusia, gitu. Anda mau tuduh lagi, Jokowi itu mungkin sama istrinya nggak nikah lagi. Kapan lagi Anda mau hentikan? Dan ternyata apa? Fitnah Anda itu apa? Nguap. Rakyat nggak ngikutin. 1000 kali fitnah Anda, nguap. Saya yakin Allah akan menjaga Jokowi. Nah, dari sini, saya melihat Jokowi ini seperti sosok apa ya? Saya bukan melipihkan ya. Setiap manusia itu dikasih ilmu sudah, di batinnya. Kalau dalam Al-Quran itu sudah dikasih fitrah. Itu fitrah itu apa? Agama. Jadi Allah sudah memberikan agama pada saat manusia itu terlahir. Apa? Dibilang setiap bayi itu lahir bertauhid.